Oke, selamat malam teman-teman. Video kali ini agak beda ya karena kita nggak bikin tutorial. Mohon maaf juga baru bisa update lagi, baru bisa upload video lagi karena beberapa bulan belakangan ini lagi padat banget di urusan real life. Langsung aja, di video kali ini gue mau ngunjukin salah satu tools yang gue craft sendiri, yang gue bikin sendiri untuk mempermudah teman-teman teknisi ngelakuin troubleshoot, terutama di fokusnya di jaringan ya. Karena begini, ini berawal dari kesulitan gue juga. Kadang beberapa klien gitu, beberapa konsumen mereka agak sulit dipandu untuk kita arahin untuk buka kontrol panel, buka setting, task manager, device manager, dan hal-hal kayak gitu. Terutama karena gue lebih banyak main di jaringan, gue ngerasainnya hal-hal di jaringan kayak misalnya ngecek IP, ganti IP, terus misalnya ngecek IP ini udah dipakai atau belum, kayak gitu. Sehingga pada akhirnya gue kepikiran untuk bikin salah satu tools yang gue kasih nama Ananta Tools. Nah, tools ini ada beberapa menunya ya, ini masih versi awal, mungkin nanti kita tambahin lagi gitu. Nah, salah satu menu yang gue anggap membantu pekerjaan gue adalah Quick IP Changer. Jadi di tools ini konsumen atau klien tuh tinggal install aja aplikasi Ananta Tools-nya. Nanti gue kasih linknya di bawah teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek aja atau bisa lihat di profil ya. Nah, dia install seperti biasa, gampang installnya, tinggal next aja. Nah, di Quick IP Changer ini kita bisa arahin klien atau konsumen untuk ngeganti IP-nya. Jadi kita nggak perlu ngarahin dia untuk klik di sini kemudian diagnose network problem atau buka setting jaringan dan segala macam, enggak. Tinggal kita arahin dia, nih install aplikasi ini, buka, kemudian ada Quick IP Changer, klik. Nah, terus nanti di sini tinggal dipilih misalnya Ethernet ya Ethernet gitu. Nah, kita bisa tahu dia statusnya otomatis atau statis atau dinamis atau otomatis atau tidak. Nah, kalau misalnya ini tinggal kita suruh ganti dia di sini. Gitu aja, teman-teman. Jadi itu lebih mempermudah kita ya, bahkan mempermudah gue sebagai teknisi gitu kalau mau nyuruh orang untuk ganti IP. Terus kita juga bisa ngelakuin network scanner. Nah, jadi kita bisa nyeken IP ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang main di jaringan atau di banyak jaringan ya, kayak misalnya kayak gue ngehandle di salah satu tempat itu gue bisa ngehandle sekitar 17 atau 8 sampai 18, 17, 18 sun printer IP gitu, yang kadang-kadang konsumen tuh nggak tahu gitu, maksudnya ini nggak koneknya kenapa, karena nggak nyala atau apa. Dengan ini kita bisa tahu gitu, tinggal kita klik, user kita tinggal suruh klik, terus nanti biarin aplikasinya nyala, terus dia tinggal cari tuh misalnya, oh IP printer ini nggak ada, oh berarti printernya mati atau printernya kabel LAN-nya kecabut misalnya gitu, atau ada something else gitu. Jadi ini mempermudah teknisi untuk troubleshoot juga gitu. Terus kemudian ada satu fitur lagi yang menurut gue agak, sebenarnya ini antara butuh dan gak butuh ya, buat teman-teman yang sering ngalamin lupa IP statis gitu. Kadang-kadang kita nyeting IP terus konsumen tiba-tiba ngeganti komputer atau ngerubah atau segala macam, waktu kita balik lagi, kita mau benerin lagi, IP-nya ternyata udah ada yang make, udah terokupi atau gimana gitu, sehingga kita bingung kita mau pakai IP yang berapa gitu. Nah, ini tinggal klik mulai analisis,
nanti aplikasi ini, tool ini nanti akan ngasih kita suggest atau saran untuk nih lu pakai IP ini IP ini kosong gitu. Nah misalnya seperti ini gitu ya. Dan tools lain lah di sini ada PC Profiler, terus ada ini Windows Security Manager yang bisa kita on offin dari sini ya, firewall gitu. Kadang-kadang sering kejadian juga di lapangan, tiba-tiba printer nggak mau connect dan lain sebagainya karena nggak sengaja firewallnya ke klik on, muncul pop up di sebelah kanan bawah, terus sama klien atau sama konsumen diklik sehingga firewallnya aktif dan sebagainya. Terus kita juga ada Windows Service Manager. Nah ini yang agak sedikit advance tapi sepertinya teman-teman nanti butuh gitu. Jadi misalnya printernya nggak connect, udah dicolok cabut apa segala macam, nah kita tinggal suruh dia buka Windows Service Manager, terus kita suruh cariin dia printer spooler aja gitu. Nah print spooler gitu, nah tinggal suruh restart atau gimana misalnya gitu. Ini bisa dilakukan dengan mudah lah tanpa harus nyuruh user untuk klik start terus ketik service, buka menu service yang mungkin nanti akan nunjukin banyak pertanyaan lagi gitu kan. Jadi bisa langsung dari sini. Terus ada juga hal-hal kayak system cleaner dan printer troubleshoot. Ini yang masih gua garap hari ini. Jadi kita bisa tahu printer apa yang ada, yang keinstall, terus kita bisa set default dan segala macam. Ya fiturnya sih sebenarnya untuk teknisi sih sebenarnya fitur sepele ya, maksudnya fitur yang ya itu mah gampang mas, tinggal di klik-klik sana sini misalnya gitu kan, tinggal ke sini atau mungkin buat teman-teman yang biasa pakai command prompt gampang editnya, tinggal ganti pakai command prompt. Tapi kalau kita ngehandle banyak klien dan klien kita jaraknya jauh, kita nggak bisa datang ke tempat gitu, mungkin tools ini akan sedikit ngebantu. Jadi teman-teman tinggal nih install tools ini, nanti buka di sini, setting yang ini gitu. Semuanya udah numpuk di sini gitu. Jadi lebih, kalau gue sih ngebantu gitu. Kalau untuk gue gitu, karena ini gue bikin atas keresahan diri gue sendiri gitu. Terus di sini juga ada buku panduan, contoh kasusnya ya. Terus ada setting nih bahasa ya, hal-hal seperti, dan juga ada donasi. Kalau teman-teman mau ikut donasi terima kasih, kalau enggak ya nggak apa-apa, lewatin aja karena emang ini aplikasi atau tools memang dibuat untuk kebutuhan gua juga, tapi kayaknya kalau gua share oke nih gitu, cocok nih. Oke gitu aja. Mohon maaf kalau belum bisa sharing lagi masalah terkait dengan tutorial dan trik-trik ya, karena belum sempet oprek-oprek lagi, belum sempet ngulik-ngulik lagi. Gitu aja. Makasih, semoga membantu.